Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya bersyukur hari ini atau saat ini berada di tempat yang sangat luar biasa ini. Kalau saudara melihat, saya berdiri di atas hamparan pasir. Ya, ini memang bukit pasir tapi tidak terlalu besar, tidak terlalu tinggi. Kawasan ini berada di seputaran Parangtritis di Kabupaten Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan di sini saya berdiri di tepi jalan yang sangat halus, sangat mulus, dan jalan yang cukup lebar. Dengan latar belakang, saudara bisa saksikan itu ada bukit yang luar biasa. Jadi udaranya meskipun di siang hari tidak terlalu panas karena angin di sini bertiup cukup kencang dan menyegarkan. Saya tidak merasa kepanasan dan cukup segar sekali di tempat ini. Mendapatkan suasana yang fresh, suasana yang segar, ya. Meskipun kita tetap harus menjaga protokol kesehatan karena kita masih berada di tengah masa pandemi, ya. Karena itu tetap melakukan protokol kesehatan. Jaga jarak, hindari kerumunan, ya. Selalu mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir dan mengenakan masker. Tetapi dalam kesempatan ini saya melepas masker sesaat dan tidak ada masalah karena di tempat ini tidak ada orang lain, saudara-saudaraku. Ya, jadi saya bisa menghirup udara yang bebas di tempat terbuka ini. Nah, kalau kita lihat di tempat ini tampaknya memang gersang, ya. Tanaman-tanamannya bukan tanaman buah yang menghasilkan buah yang segar, karena memang ini berada di kawasan bukit atau padang pasir seperti ini. Tetapi saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, di tengah situasi keadaan apapun, ya, Tuhan mau supaya kita tetap berbuah, ya, hidup kita tetap menghasilkan buah, ya, itu yang Tuhan maui di tengah situasi keadaan apapun. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya di segala kondisi, segala situasi, segala musim kehidupan, hidup kita bisa menghasilkan buah? Saya akan bacakan 2 ayat firman Tuhan untuk kita semua dalam kesempatan ini. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Ini firman Tuhan yang luar biasa bagi kita semua orang percaya. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 saya akan bacakan untuk kita semua. Dikatakan pada ayat yang ke-7 demikian: diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya, haleluya. Inilah firman Tuhan untuk kita sekalian pada kesempatan ini. Bagaimana supaya kita sebagai umat Tuhan senantiasa bisa menghasilkan buah di segala musim, cuaca, situasi, keadaan apapun dalam kehidupan ini. Dengan jelas firman Tuhan ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ini rahasianya, saudaraku. Ini kuncinya supaya hidup kita diberkati dan akhirnya bisa menghasilkan buah, yaitu kita harus senantiasa mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Di tengah situasi yang sulit pada saat ini, di tengah masa pandemi, kita mengalami keadaan yang mungkin banyak mengalami kekeringan secara ekonomi, ya, kekeringan secara finansial, kekeringan mungkin juga di bidang-bidang yang lain. Keluarga kita juga mengalami suasana kering, ya. Tetapi ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan di sini.
Bagaimana supaya di tengah kekeringan, situasi kekeringan seperti ini kita tetap segar dan menghasilkan buah? Tidak ada cara lain. Tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan selain firman Tuhan ini menasihatkan untuk kita semua, yaitu mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan hidup kita hanya kepada Tuhan. Mari saudaraku, di tengah masa-masa yang sulit ini, kita semakin mengandalkan Tuhan. Andalkan Dia saja di atas segalanya. Jangan mengandalkan orang lain. Jangan mengandalkan siapapun yang bisa kita harapkan untuk menolong kita. Jangan andalkan kemampuan kita yang sangat terbatas dan lemah ini. Jangan andalkan kekayaan. Jangan andalkan kedudukan. Jangan andalkan apapun yang ada pada kita. Dan firman Tuhan saat ini dengan jelas berkata, mari andalkan Tuhan. Artinya kita hanya berharap kepada Tuhan. Hanya Dia satu-satunya yang kita percayai, yang sanggup melakukan segala sesuatu di luar batas dari apa yang bisa kita pikirkan, yang bisa kita bayangkan, dan yang bisa kita harapkan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, janji Tuhan luar biasa. Dikatakan kita diberkati. Diberkati. Artinya apa? Hidup kita berada dalam keberkatan karena campur tangan Tuhan yang luar biasa. Digambarkan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Ya, dikatakan yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik. Meskipun situasi sedang terik, sedang gersang, sedang kering, tapi orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan tidak mengalami datangnya panas terik. Daunnya tetap hijau, tetap segar, tetap lebat, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Situasi boleh membuat banyak orang mengalami kekeringan, ekonomi lesu, ya keuangan berat. Tetapi percayalah, kalau kita menjadi orang percaya, umat Tuhan yang mengandalkan Tuhan, dikatakan kita tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa? Karena ada penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, yang memberkati hidup kita, saudaraku. Dan yang dikatakan yang terakhir, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ini yang tadi di awal saya katakan, menjadi orang-orang percaya di tengah situasi sulit ini, mari kita senantiasa menjadi orang percaya yang produktif, yang menghasilkan buah di segala cuaca musim kehidupan ini. Tapi rahasianya, sekali lagi, tidak ada cara lain selain hanya mengandalkan Tuhan. Menaruh harapan kita hanya kepada Dia saja. Ada sebuah lagu lama, ya, tapi lagu lama ini sangat menguatkan kita orang percaya ketika kita diperhadapkan pada masa-masa yang sulit. Lagu itu berjudul Hanya Ku Bisa Lari Kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepada Yesus. Hanya ku bisa lari kepadanya. Ya, hanya kita bisa lari kepada Yesus, kepada Tuhan kita. Jangan lari kepada siapapun di tengah keadaan yang sulit ini. Kalau kita lari kepada manusia, berharap kepada manusia, kita akan kecewa dan dikecewakan. Tapi kalau kita lari kepada Tuhan Yesus, semata-mata mengandalkan Dia, percayalah, Dia tak pernah mengecewakan kita. Dia tak pernah membuat kita akan mengalami kehancuran, karena penyertaannya sempurna. Sebuah lagu yang sangat luar biasa, ya, dikatakan penyertaanmu sempurna, ya, walau di tengah badai, ya, di tengah gelombang, di tengah angin ribut, penyertaan Tuhan sempurna. Rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Haleluya. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Bersama Yesus kita akan selalu merasakan keindahan di dalam Dia. Sebab kenapa? Arti kehadiran-Mu Tuhan lebih dari segala apapun, saudara-saudaraku. Mari di hari-hari akhir yang sulit ini, rindukan selalu kehadiran Tuhan dalam hidup kita.
Dengan demikian kita akan menjadi orang-orang percaya yang diberkati olehnya, yang tidak khawatir menghadapi apapun juga, karena hidup kita berada dalam jaminannya yang luar biasa, berada dalam genggaman tangan kanan yang perkasa, yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Mari kiranya di hari-hari yang sulit ini kita terus berharap dan mengandalkan Tuhan, mengandalkan firman-Nya, bangun kehidupan yang intim dengan Dia lewat kehidupan mezbah, doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman. Itu akan membuat kita menjadi orang-orang percaya yang kuat di tengah menghadapi segala keadaan apapun. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua sekarang sampai Maranatha, Dia datang yang kedua kali. Haleluya. Amin.